malam-malam sendirian di sini nggak aman, Mbak. Kalau mau istirahat di tempat abang dulu aja. Malam itu, orang-orang salah paham. Seorang ojol terlihat berhenti lama di pinggir jalan bersama bule cantik yang sendirian. Ada yang menatap curiga. Ada yang berbisik kotor. Tak ada yang tahu. Satu keputusan kecil malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum lanjut ke kisahnya, pastikan kalian subscribe, like, dan share. Karena cerita ini bukan sekadar drama. Ini tentang prasangka, ketulusan, dan takdir yang datang dari arah tak terduga. Lampu-lampu jalan memantul di aspal yang masih basah oleh hujan sore. Malam itu tidak ramai, tapi juga tidak benar-benar sepi. Beberapa kendaraan melintas cepat, seolah ingin segera sampai tujuan. Di tengah semua itu, Rizal, seorang pengemudi ojek online berusia 30-an, menghentikan motornya di pinggir jalan. Aplikasi di ponselnya baru saja berbunyi. Order dibatalkan. Rizal menghela napas panjang. Sejak sore, ia belum mendapat penumpang yang benar-benar menghasilkan. Saldo tipis, bensin hampir habis, dan tubuhnya mulai lelah. Ia menepi, berniat beristirahat sebentar sebelum memutuskan apakah akan lanjut narik atau pulang. Saat itulah matanya menangkap sosok yang tidak biasa. Di bawah lampu jalan yang temaram, seorang wanita asing berdiri kebingungan. Rambut pirangnya terurai, wajahnya pucat, matanya terlihat panik. Ia menggenggam ponsel, tapi layar itu gelap, mati. Pakaiannya rapi, bersih, tapi tubuhnya jelas kelelahan. Rizal ragu. Pengalaman di jalan mengajarkannya satu hal. Tidak semua yang terlihat butuh pertolongan benar-benar aman. Namun instingnya menolak untuk langsung pergi. Wanita itu menatapnya, lalu melangkah mendekat dengan hati-hati. "Excuse me, please." Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara kendaraan. Rizal membuka helmnya. "Kenapa, Mbak?" Bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi cukup untuk menangkap satu hal penting. Wanita itu kehilangan dompet. Uangnya habis. Aplikasinya tidak bisa dipakai. Ia tidak tahu harus kemana. Beberapa pengendara lain melambatkan laju motor mereka. Ada yang melirik. Ada yang tersenyum miring. Dua orang di seberang jalan bahkan berhenti sejenak, memperhatikan. Ojol sama bule," bisik seseorang. "Malam-malam lagi." Rizal mendengar. Dadanya mengencang. Ia belum melakukan apa-apa, tapi prasangka sudah lebih dulu muncul. Wanita itu memperkenalkan diri. "My name is Emma," katanya lirih. "I don't have money." Rizal menatap jam di ponselnya. Sudah lewat pukul 10 malam. Jalan ini bukan tempat yang ramah bagi orang asing sendirian. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Emma menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Ia terlihat menahan tangis, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Rizal menelan ludah. Di kepalanya, berbagai kemungkinan berputar. Risiko, gosip, salah paham, bahkan bahaya. Tapi satu hal terasa lebih berat. Meninggalkan orang yang jelas sedang butuh bantuan. "Naik," katanya akhirnya. "Singkat. Kita cari tempat aman dulu." Emma ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia naik ke motor dengan gerakan hati-hati. Rizal tidak langsung jalan. Ia memastikan jarak, memastikan semuanya wajar. Namun dari kejauhan, pemandangan itu terlihat berbeda. Seorang ojol, seorang bule cantik, berhenti lama di pinggir jalan malam hari. Orang-orang yang melihat tidak tahu percakapan mereka. Tidak tahu rasa takut Emma. Tidak tahu pertimbangan Rizal. Yang mereka lihat hanya potongan gambar. Dan potongan itu cukup untuk memicu cerita kotor. Motor Rizal melaju pelan. Emma berpegangan ringan. Tubuhnya sedikit gemetar. Rizal merasakan itu dan menurunkan kecepatan. "Kamu aman," katanya singkat. "Tenang."
Emma mengangguk, meski wajahnya masih tegang. Malam itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai bergerak. Bukan hanya tentang seorang ojol dan seorang bule kehabisan uang, tetapi tentang bagaimana satu keputusan sederhana bisa mengubah segalanya. Dan yang paling ironis, perubahan itu akan datang dari kesalahpahaman paling kotor yang bisa dibayangkan orang-orang. Motor Rizal melaju pelan menembus malam. Lampu-lampu toko mulai satu persatu tutup, meninggalkan jalanan yang makin sunyi. Emma duduk di belakang, tubuhnya kaku, seolah takut membuat gerakan yang salah. Rizal menjaga jarak, fokus ke jalan, mencoba membuat suasana tetap normal. Namun di belakang mereka, cerita sudah mulai berjalan. Di sebuah angkringan yang masih buka, dua pria yang tadi melihat Rizal berhenti lama langsung berkomentar. Itu ojol yang sama bule tadi. Iya, lama banget berhentinya. Malam-malam, cewek bule pula. Tawa kecil menyertai bisikan itu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi prasangka terasa lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Rizal tidak mendengar semua itu, tapi instingnya menangkap sesuatu. Setiap kali ada motor menyalip lalu melambat, setiap kali ada mata yang menatap terlalu lama, ia merasakan tekanan yang tidak biasa. Ia sadar betul, profesinya membuatnya mudah dicurigai. "Kita kemana?" tanya Emma pelan. Bahasa Indonesianya masih kaku. "Kita cari tempat terang dulu," jawab Rizal. "Biar aman." Mereka berhenti di minimarket yang masih buka 24 jam. Lampu neon putih membuat wajah Emma terlihat jelas. Pucat, lelah, tapi rapi. Jam tangan di pergelangan tangannya tampak mahal. Sepatu yang ia pakai juga bukan sepatu murah. Rizal menangkap detail itu. Hatinya bertanya-tanya. Orang asing kehabisan uang biasanya tidak berpenampilan seperti ini. Emma duduk di bangku luar minimarket, memijat pelipisnya. Rizal membeli air mineral dan roti dengan sisa saldo kecilnya. Ia menyerahkan keduanya tanpa banyak bicara. Emma menerimanya dengan dua tangan. "Thank you," katanya berkali-kali. Suaranya bergetar, bukan dibuat-buat. "Your family?" tanya Rizal hati-hati. Emma menggeleng. "They don't know where I am." Jawaban itu membuat Rizal terdiam. Risiko yang ia ambil malam itu terasa semakin besar. Di bangku sebelah, dua remaja memandang mereka sambil berbisik. "Bang, bule ya?" "Iya." "Sendirian?" Nada suara mereka terdengar bercanda, tapi mata mereka mengamati terlalu detail. Rizal berdiri sedikit lebih dekat ke Emma. Posisinya jelas protektif. "Sudah," katanya singkat. Mereka pergi, tapi tatapan terakhir mereka menempel di punggung Rizal. Rasa tidak aman itu nyata. Rizal memutuskan membawa Emma ke kantor polisi sektor terdekat. Di sana, suasana jauh lebih tenang. Seorang petugas mendengarkan cerita Emma dengan serius, membantu menjelaskan prosedur. Ketika petugas menanyakan identitas, Emma terdiam sejenak. Ia menatap Rizal, ragu, lalu akhirnya berkata, "My father owns property companies. He is very worried if he knows." Kalimat itu membuat ruangan seolah berhenti. Petugas mengangkat alis. "Property." Emma mengangguk. "Yes. Big projects." Rizal menelan ludah. "Anak bos properti." Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ia menatap Emma dengan sudut mata, lalu menunduk lagi. Jarak dunia mereka terasa semakin lebar. Petugas langsung mencatat lebih serius. Nada bicaranya berubah formal. "Kami akan hubungi kedutaan." Saat mereka keluar dari kantor polisi, Emma menghela napas panjang. "I'm sorry," katanya pada Rizal. "Because of me, people think bad about you." Rizal tersenyum tipis. Biasa. Orang lihat gambar, bukan cerita. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan hal kecil. Jika identitas Emma benar, maka gosip yang beredar bukan lagi sekadar omongan warung.
Ini bisa berujung masalah besar bagi dirinya. Malam semakin larut. Rizal mengantar Emma ke penginapan sementara yang direkomendasikan polisi. Ia memastikan semua beres sebelum pamit. Saat Rizal kembali ke motornya, ponselnya bergetar. Grup WhatsApp ojol ramai. Bro, itu lu yang sama bule. Hahaha, viral di IG story. Hati-hati, bro. Rizal menatap layar lama. Ada foto buram, dirinya dan Emma di depan minimarket. Sudutnya salah, konteksnya hilang. Cerita sudah dipotong-potong sesuai selera orang. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang. Malam itu, Rizal pulang dengan pikiran penuh. Saldo masih nol. Bensin hampir habis. Tapi yang paling berat adalah satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah menolong orang malam ini akan menghancurkan hidupku? Atau justru membuka pintu yang tak pernah kubayangkan? Dan di kamar penginapan yang sunyi, Emma duduk menatap jendela, memikirkan hal yang sama. Tentang seorang ojol sederhana yang memilih berhenti. Saat semua orang lain memilih melaju. Pagi datang tanpa memberi Rizal kesempatan bernapas. Notifikasi di ponselnya menumpuk sejak subuh. Grup ojol yang biasanya berisi keluhan order kini penuh tangkapan layar. Foto buram dirinya bersama Emma, komentar-komentar liar, dan spekulasi yang semakin menjauh dari kenyataan. Bro, itu lu kan? Gila, viral. Hati-hati, bisa kena suspend. Kata suspend menancap di kepala Rizal. Ia bangkit dari kasur tipis di kamar kontrakannya, menatap jaket ojol yang tergantung di dinding. Jaket itu bukan sekadar seragam, itu sumber hidupnya. Tanpa itu, ia tidak punya apa-apa. Rizal menyalakan aplikasi. Statusnya masih aktif. Ia menghela napas, lalu keluar rumah, berharap hari ini bisa berjalan normal. Namun di pangkalan kopi dekat titik kumpul ojol, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan menatapnya terlalu lama. Ada yang menepuk bahu dengan setengah bercanda, setengah menghakimi. Bro, rame nih cerita lu, kata seorang teman. Lu ngapain malam-malam sama bule? Rizal tersenyum tipis. Nolong orang. Ya, orang luar gitu loh, sahut yang lain, nada suaranya merendah, seolah paham maksudnya. Rizal tidak menjawab. Ia tahu, penjelasan panjang hanya akan jadi bahan olok-olok baru. Ia menyalakan motor dan pergi. Order pertama masuk. Rizal mengantar penumpang seperti biasa. Tapi setiap berhenti di lampu merah, ia merasa ada mata yang mengamati. Beberapa orang memegang ponsel, menoleh, lalu berbisik. Identitasnya sebagai ojol yang sama bule telah mendahuluinya. Menjelang siang, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari pihak aplikasi. Mohon klarifikasi terkait laporan pengguna. Bunyi pesan singkat itu. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia menepi, duduk di tepi jalan, menatap layar. Ia diminta datang ke kantor layanan mitra. Tidak ada tuduhan jelas, tapi nadanya cukup untuk membuat lututnya lemas. Di kantor layanan, Rizal duduk menunggu. Dinding putih, kursi plastik, dan antrean panjang membuat waktu terasa melambat. Seorang petugas memanggil namanya. Ada laporan soal perilaku tidak pantas, kata petugas itu, datar. Rizal menarik napas. Saya menolong orang yang kehabisan uang. Petugas mengangguk, mencatat. Kami akan verifikasi. Sementara, akun Anda kami pantau. Pantau. Bukan diblokir, tapi cukup dekat untuk membuat hidupnya tak tenang. Di tempat lain, Emma menjalani hari yang tidak kalah berat. Di penginapan, ia menerima panggilan video yang akhirnya tersambung. Wajah seorang pria paruh baya muncul di layar. Ayahnya. Raut wajahnya tegang, antara marah dan cemas. "Where are you?" tanyanya. Emma menjelaskan dengan singkat, berhati-hati. Ia menyebut kehilangan uang, bantuan polisi, dan seorang pengemudi yang menolongnya. Ia tidak menyebut gosip,
Tapi ayahnya sudah tahu lebih banyak dari yang ia kira. "We are sending people," kata ayahnya tegas. "Now." Emma menutup panggilan dengan perasaan campur aduk. Ia lega, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi pada Rizal ketika orang-orang berpengaruh itu datang? Sore hari, dua pria asing datang ke penginapan. Mereka sopan, rapi, dan jelas bukan orang sembarangan. Mereka berbicara dengan pihak hotel, lalu menemui Emma. "We're here to help," kata salah satu dari mereka. Emma mengangguk. "Please, don't hurt him," katanya cepat. "He did nothing wrong." Pria itu menatapnya serius. "We just want the truth." Di sisi lain kota, Rizal pulang lebih awal. Ia duduk di teras kontrakan, memandangi jalan. Tetangga lewat, ada yang menyapa singkat, ada yang berpura-pura sibuk. Tekanan itu nyata dan sunyi. Malam datang. Rizal menerima pesan tak dikenal. "Kami ingin bertemu." Ini tentang Emma. Tangannya gemetar. Ia menatap ponsel lama, lalu menghela napas. Ia tidak lari. Ia memilih datang. Di sebuah kafe sederhana, dua pria itu sudah menunggu. Mereka tidak mengancam. Mereka bertanya dengan tenang. Rizal menjawab apa adanya. Tentang jalan malam, tentang saldo nol, tentang keputusan berhenti. Setelah lama mendengarkan, salah satu dari mereka berkata, "You protected her." Kalimat itu membuat Rizal terdiam. Malam itu, ketika Rizal pulang, ia tidak tahu apakah hidupnya akan runtuh atau bangkit. Tapi satu hal pasti, ia telah berdiri di ujung tanduk, dan apapun yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Rizal tiba di lobi hotel dengan langkah ragu. Bangunan itu jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Lantai mengilap, pendingin ruangan dingin, dan resepsionis yang berbicara pelan. Ia merapikan jaket ojolnya, merasa kecil di tengah kemewahan yang asing. Emma sudah menunggu. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Ketika melihat Rizal, ia berdiri dan tersenyum lega. "Thank you for coming," katanya. Mereka dipersilakan masuk ke sebuah ruangan pertemuan. Dua pria yang sebelumnya menemuinya di kafe sudah ada di sana, bersama seorang wanita berpenampilan tegas. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya masuk, ayah Emma. Auranya kuat, suaranya tenang namun berwibawa. Rizal berdiri, menunduk sopan. "Selamat malam, Pak." Pria itu mengangguk. "Duduklah." Pertemuan dimulai tanpa basa-basi. Ayah Emma memandang Rizal lama, lalu berkata, "Kami melihat banyak cerita di luar. Kami ingin mendengar langsung darimu." Rizal menelan ludah. Ia menceritakan semuanya dari awal, dengan bahasa sederhana dan jujur. Tentang malam yang sepi, tentang Emma yang kebingungan, tentang saldo nol, tentang keputusan berhenti yang diambil bukan karena keberanian, tapi karena nurani. Ia tidak menambah atau mengurangi apapun. Ruangan hening. Emma sesekali mengangguk, menguatkan cerita Rizal. Wanita yang tadi duduk di sudut mencatat sesuatu. Dua pria penghubung saling bertukar pandang. Akhirnya ayah Emma berbicara. "Orang-orang menyangka yang buruk," katanya pelan. "Kami juga sempat khawatir." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Rizal. "Tapi dari ceritamu, kau melindunginya." Kalimat itu terasa seperti beban yang dilepaskan dari dada Rizal. Ia mengangguk, tanpa berani tersenyum. Ayah Emma melanjutkan, "Kami akan meluruskan kabar yang beredar. Kami tidak ingin orang yang berbuat baik justru dirugikan." Emma menoleh ke Rizal. Matanya berkaca-kaca. "I told them," katanya pelan. "You were kind." Namun kejutan belum selesai. Wanita yang mencatat tadi menyerahkan sebuah map. Ayah Emma mendorongnya ke arah Rizal. "Kami ingin menawarkan sesuatu," katanya. Rizal membuka map itu perlahan. Isinya bukan uang tunai, melainkan tawaran kerja, pelatihan logistik, posisi operasional, kesempatan belajar.
Dunia yang sama sekali baru. Kami selalu butuh orang yang jujur dan bertanggung jawab, kata ayah Emma. Apa yang kau lakukan menunjukkan karakter. Rizal terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Terlalu menggiurkan. Ia membayangkan kontrakannya, motor tuanya, dan jaket ojol yang selama ini menjadi penopang hidup. Ia juga membayangkan tatapan orang-orang yang tadi mencibir. Pak, katanya hati-hati. Saya bukan orang sekolah tinggi. Ayah Emma tersenyum tipis. Karakter tidak diajarkan di kampus. Emma memandang Rizal dengan harap dan takut sekaligus. You don't have to decide now, katanya. Malam itu, pertemuan berakhir dengan suasana lebih hangat. Ayah Emma menjabat tangan Rizal. Terima kasih sudah menjaganya. Di luar hotel, Rizal berdiri lama. Kota berkilau di kejauhan. Ponselnya bergetar. Pesan dari pihak aplikasi. Statusnya kembali normal. Tidak ada suspend. Tidak ada catatan pelanggaran. Keesokan harinya, unggahan yang sempat viral menghilang. Digantikan klarifikasi singkat dari akun resmi hotel dan kepolisian. Komentar-komentar perlahan berubah nada. Ada yang meminta maaf. Ada yang diam-diam menghapus ejekan. Rizal kembali menarik ojol, tapi rasanya berbeda. Setiap tarikan gas terasa lebih ringan. Ia tahu, pintu baru telah terbuka, dan keputusan besar menunggunya. Sore itu, Emma mengirim pesan. Can we talk? Mereka bertemu di taman kecil. Tidak ada ayah, tidak ada penghubung. Hanya dua orang yang dipertemukan oleh malam yang salah dimengerti. Emma berkata pelan, when everything was noisy, you stayed calm. Rizal tersenyum. Takut juga, sebenarnya. Emma tertawa kecil. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, ia bertanya, what will you choose? Rizal menatap langit senja. Ia tahu jawabannya akan menentukan arah hidupnya. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang keberanian memilih masa depan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Malam kembali turun dengan tenang. Tidak ada sorot kamera, tidak ada bisik-bisik liar, tidak ada tatapan mencurigakan. Rizal duduk di bangku taman yang sama, menatap jalan yang kini terasa lebih ramah. Di tangannya, ponsel bergetar pelan, pesan dari pihak perusahaan ayah Emma yang menunggu jawabannya. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan. Itu jalan keluar dari hidup yang selama ini ia jalani dengan napas tertahan. Kejar setoran, was-was suspend, dan hari esok yang selalu menggantung. Tapi bersama tawaran itu, ada pertanyaan yang mengganggu. Apakah ia masih akan menjadi dirinya sendiri? Emma datang tanpa banyak suara. Ia duduk di samping Rizal, menjaga jarak yang nyaman. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tampak lebih ringan dari malam-malam sebelumnya. Mereka tidak langsung bicara. Ada hening yang tidak canggung. Hening orang-orang yang telah melewati badai bersama. Aku memutuskan, kata Rizal akhirnya. Emma menoleh. Menunggu. Aku terima pelatihan itu, lanjutnya. Tapi aku ingin tetap narik sampai waktunya tepat. Aku tidak mau lari dari hidupku sendiri. Emma tersenyum. Bukan senyum lega semata, tapi senyum hormat. That's you, katanya. You don't pretend. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Rizal menjalani pelatihan dasar, disiplin waktu, keselamatan, pengelolaan rute. Ia belajar banyak, tapi tidak kehilangan kebiasaan lamanya. Pagi hari ia masih menarik ojol. Siang ia belajar. Malam ia pulang dengan rasa lelah yang berbeda, lelah yang punya arah. Emma, di sisi lain, menunggu proses dokumennya selesai. Ia sering menemani Rizal dari kejauhan, menunggu di kedai kopi kecil, membaca buku, sesekali menyapa penumpang dengan senyum canggung. Tidak ada pamer, tidak ada sorotan. Suatu sore, ketika hujan rintik turun, Rizal berhenti di pinggir jalan. Ia melihat refleksi dirinya di kaca spion, jaket ojol basah, helm tergores, mata yang lelah tapi tenang. Ia teringat malam pertama itu. Prasangka, gosip,
ketakutan, dan satu keputusan sederhana untuk berhenti. Kalau malam itu aku lewat, gumamnya, semua ini tidak ada. Emma mendengarnya. And if you did, katanya pelan, it would still be lost. Mereka tertawa kecil, tawa yang tidak besar, tapi cukup untuk menghangatkan. Hujan berhenti. Jalanan kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, proses Emma selesai. Ia harus kembali sementara untuk mengurus urusan keluarga. Perpisahan itu tidak dramatis. Tidak ada janji muluk. Hanya pelukan singkat dan kata-kata yang jujur. Whatever happens, kata Emma, thank you for choosing kindness. Rizal mengangguk. Jaga diri. Waktu berlalu. Pelatihan berakhir. Rizal resmi menempati posisi baru, bukan karena siapa yang ia kenal, tapi karena siapa ia sebenarnya. Ia tetap rendah hati, tetap menepi untuk menolong ketika melihat orang butuh bantuan. Bedanya, kini ia melakukannya dengan tenang, tanpa takut dunia salah paham. Suatu malam, ponselnya bergetar. Pesan dari Emma. Singkat. I'm back. Mereka bertemu di tempat yang sama. Tidak ada kamera. Tidak ada cerita liar. Hanya dua orang dewasa yang memahami harga sebuah keputusan. Mereka berjalan pelan, berdampingan, membiarkan kota menjadi saksi. People still talk, kata Rizal. Emma tersenyum. They always will. Rizal menghela napas. Yang penting, kita tahu ceritanya. Di bawah lampu jalan, mereka berhenti. Tidak ada janji besar. Tidak ada rencana diumumkan. Hanya kesepakatan sunyi untuk melangkah pelan, jujur pada diri sendiri, dan setia pada kebaikan yang pernah dipilih. Malam itu, bagi dunia, mungkin biasa saja. Bagi mereka, malam itu mengubah segalanya. Bukan karena gosip yang beredar, melainkan karena keputusan untuk tetap manusia ketika prasangka datang lebih dulu. Dan di jalan yang sama, Rizal kembali melaju, bukan untuk lari dari hidupnya, tapi untuk menyambut masa depan dengan kepala tegak.